warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Prayitno Berbagi. Akan membagi informasi yang tentunya bermanfaat dan menambah wawasan Bapak Ibu sekalian. Pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi mengenai pemaparan atau penjelasan langsung dari Kepala BKN dan pembina Korpri ya. Nah, ini akan menyampaikan informasi mengenai masa depan pensiun Indonesia ya, untuk kesejahteraan. Nah, untuk itu beliau akan memaparkan secara langsung. Mari kita simak bersama ya, para Bapak Ibu para pensiunan ini wajib mengetahui ya. Silakan Bapak Ibu menyimak hingga selesai. Jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak bersama informasi selengkapnya. Akan kesejahteraan finansial. Kerap kali kita menghadapi kenyataan bahwa pendapatan pensiun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tentu saja kondisi tersebut menimbulkan kecemasan, tetapi juga menuntut strategi dan perencanaan yang matang untuk memetakan dan mengantisipasi risiko finansial di masa tua. Baik Bapak Ibu, mari kita simak paparan dari Bapak Prof. Zudan Arif Fahrullah, Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara, yang akan mengulas topik pensiun ASN, bisakah sejahtera? Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya yang ada di Indonesia Barat, agak siang untuk yang Indonesia Timur, dan selamat siang untuk yang di Timur. Terima kasih banyak Pak Agung, senior saya yang lama berkecimpung di ASN dan sekarang aktif sebagai pimpinan di Persatuan Perdata Republik Indonesia. Terima kasih Pak Agung waktunya yang sudah diluangkan. Mohon berkenan berbagi nanti setelah sempat dari staf sampai dengan eselon 1, Bapak banyak berkarya, penghasilannya berapa, setelah pensiun berapa, nanti Bapak bisa memberi gambaran pada kami, agar para ASN ini bisa menyiapkan strateginya. Menghadapi pensiun harus seperti apa, dan yang Bapak rasakan pensiun itu tambah sejahtera atau tambah menderita, kira-kira gitu Pak. Atau apa yang harus dipersiapkan, termasuk Pak Deputi Pelayanan, Bapak Aris, Pak Deputi di BKN yang menangani sistem pensiun dan pelaksanaan pensiun yang terus beliau monitor. Pembayarannya dilakukan oleh PT Taspen. Nah, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara sistem pensiun di Indonesia, ini kita harus melihat adanya satu fakta bahwa saat pensiun nanti, kita akan menerima 75% kurang lebih dari gaji pokok. Gaji pokok plus tunjangan keluarga bila ada. Karena sudah bisa jadi saat pensiun sudah tidak ada keluarga yang menempel pada kita. Tapi prinsipnya adalah 75% dari gaji pokok. Nah, gaji pokoknya berapa? Nah, nanti dihitung sampai dengan masa saat terakhir kita pensiun itu. Kalau gaji pokoknya 5 juta, ya terimanya 75%, kurang lebih dari 5 juta itu. Nah, akan terjadi perbedaan yang jauh dibandingkan ketika rekan-rekan semua masih aktif. Yang menjadi pejabat fungsional masih aktif, bisa jadi terimanya 10 juta, 15 juta, ada yang terima 45 juta yang sudah eselon 1, 50 juta, 60 juta, beda-beda. Di Indonesia, pendapatan pegawai masih berbeda-beda. Dan nanti saat pensiun akan menerima 75% dari gaji pokok. Nah, ini yang jadi persoalan yang harus kita selesaikan. Karena dengan desain seperti ini, setelah pensiun penghasilannya akan berkurang jauh, turun drastis. Saya bertemu dengan rekan-rekan yang eselon 1 setelah pensiun kaget. Pak Zudan, ternyata setelah pensiun saya hanya terima 4,5 juta dari yang biasanya 45 sampai dengan 50.
hanya terima sekitar 8% dari seluruh take home pay saat masih aktif. Nah, inilah problem kita karena sistem penggajian di Indonesia, gaji pokok plus tunjangan keluarga, plus tunjangan jabatan, plus tunjangan kinerja, atau kalau yang di fungsional tidak dapat tunjangan jabatan tapi dapat tunjangan fungsional. Yang dapat fungsional ada yang dapat tunjangan kinerja, ada yang tidak dapat. Oleh karena itu dari Korpri konsisten memperjuangkan metode single salary system dengan satu sistem gaji tunggal. Jadi gajinya satu unsur saja. Gaji 15 juta. Tidak ada rincian gaji pokok, tidak ada tunjangan jabatan, tidak ada tunjangan fungsional, sudah single salary system. Sehingga saat pensiun nanti misalnya terima 75% dari single salary system itu, dari pendapatan itu. Nah, ini yang terus harus kita sampaikan kepada Bapak Presiden agar ASN ini tenang bekerja, tenang sampai dengan saat pensiun. Karena kita harus mempersiapkan dari Korpri itu kesejahteraan ASN sampai dengan sejahtera saat pensiun. Nah, kita tidak boleh lelah teman-teman untuk memperjuangkan kesejahteraan ini. Dari Korpri sangat concern dengan kesejahteraan ASN. Kita harus berjuang bersama-sama agar Bapak Presiden, ya, seluruh jajaran para menteri, kepala lembaga memiliki pandangan yang sama. Sebaiknya kita menerapkan single salary system dengan perbaikan saat nanti pensiun, skemanya diperbaiki sehingga semua pensiunan TNI, Polri, ASN bisa sejahtera, bahagia, dan panjang umur. Jadi jangan sampai saat menjadi ASN sudah jungkir balik, cicilan nggak lunas-lunas, ya, kredit sepeda motor, kredit rumah, selesai kredit rumah, anak-anak mulai besar, bayar SPP, kuliah, masih kredit, jangan-jangan nanti sampai pensiun, kredit di BRI belum juga lunas. Apalagi kondisi misalnya harga perumahan semakin meningkat. Maka Korpri juga sudah kerjasama dengan BTN untuk menyediakan perumahan bagi para ASN. Nah, untuk itu, mari terus kita sama-sama berjuang, ya, konsisten dari Korpri memperjuangkan kesejahteraan ASN, mendorong sistem penggajian dengan single salary system. Dan ini nanti berimplikasi positif terhadap pensiunan kita semua. Karena Nah, demikian ya Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Kepala BKN sekaligus Ketua Pembina Korpri Nasional ya, Profesor Sudan ini. Semoga bisa memberikan gambaran kepada kita optimisme ya terhadap kesejahteraan para pensiunan. Ini ada mengubah skema pensiunan ya, skema penggajian menjadi single salary ya. Nah, ini sudah lama diwacanakan dan ini selalu diperjuangkan oleh Korpri karena dengan single salary ini tidak ada unsur-unsur misalnya tunjangan anak, tunjangan suami istri, tunjangan pangan, tunjangan kinerja dan sebagainya yang terpisah-pisah dan pada saat pensiun ini hilang semua. Nah, untuk itu Korpri memperjuangkan agar satu gaji tunggal atau single salary supaya nanti para pensiunan akan pensiun pun misalnya 75% dari gaji yang diterima sekarang ya. Nah, terima kasih terima menyimak video ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Salam jumpa kembali dari channel Prayitno Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf.